Salam Indonesia Maju, saya Guntur Subagja-Mardika, Ketua Umum ARBI. Kita kembali bertemu dalam ARBI Talk yang diselenggarakan oleh Arus Baru Indonesia dari Rumah ARBI Menteng, Jakarta. Nah, hari ini saya bersama seorang tokoh yang aktif pengembangan dan memberdayakan desa sudah belasan tahun ini. Ini namanya Suryo Koco, beliau Ketua Umum Patriot Desa yang juga menjadi relawan Pak Prabowo Gibran dan juga memiliki jaringan di berbagai daerah hingga ke desa-desa. Ini adalah satu potensi yang luar biasa. Mas Suryo Koco nih, terima kasih banyak sudah mampir ke rumah ARBI ini. Sebelum kita diskusi yang berat-berat, kita pengen tahu Patriot Desa ini. Patriot Desa nih opo sih Mas? Oke, Patriot Desa ini adalah kalau di kita itu sebenarnya posisinya kan organisasi kita itu relawan pemberdayaan desa Nusantara. Oke. Jadi relawan pemberdayaan desa Nusantara itu sudah ada dari 2008. Ya. Kemudian momentum ini kita membuat semacam ad hoc Ya. yang kita beri nama Patriot Desa. Ya. Nah, Patriot Desa ini sebagai organisasi ad hoc dari relawan pemberdayaan desa Nusantara untuk memenangkan atau ikut dalam pemenangan Prabowo Gibran. Luar biasa. Ini sama dengan ARBI ternyata ini kan. Jadi sama-sama kita dukung nomor 2, sama-sama bagaimana memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Prabowo Gibran, ARBI dan Patriot Desa ini adalah satu kolaborasi yang luar biasa. Nah, saat ini Mas Koco ini sudah aktif di pemberdayaan desa. Ya. Dan desa menjadi satu kekuatan nasional karena desa tidak hanya sebagai wilayah kekuasaan pemerintahan, tetapi untuk pemerataan, untuk pembangunan, bila desa-desa yang dibangun sebenarnya Indonesia akan maju. Ya. Dan terjadi pemerataan di berbagai daerah. Di sisi lain kita menyongsong Indonesia emas, pengembangan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia sebaiknya memang tumbuh dari desa. Ya. Karena desa-desa inilah yang sebenarnya langsung menjadi wilayah terkecil yang dapat mengembangkan sektor-sektor tadi. Nah, mungkin Mas Koco punya beberapa gagasan. Apa saja sih yang harus kita dorong, apalagi nanti kalau Pak Prabowo terpilih dan Mas Gibran gitu kan, untuk segera direalisasikan dalam pengembangan berbasis desa ini. Oke. Bicara desa sebenarnya Pak Prabowo ini sudah katam lah ya. Artinya sudah final bicara Sudah desa. paham ini. Karena dari 2006 waktu itu kami teman-teman bergerak itu, teman-teman kepala desa dan seterusnya itu intens juga berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Berarti dari dulu Pak Prabowo sudah concern dong pengembangan desa. Iya. Dari 2006, kemudian 2009 itu salah satu partai yang mengusung satu desa satu miliar adalah Gerindra. Jadi waktu itu Gerindra dan PKB itu satu desa satu miliar itu kampanye di 2009. Itu anggaran desa ya. Anggaran desa dulu diusung utamanya oleh Partai Gerindra ya. Ya, Gerindra sama PKB. Sama PKB. Nah, kemudian 2014 kalau kita cermati, maka Pak Prabowo ini atau Gerindra ini adalah calon presiden, Pak Prabowo calon presiden yang melontarkan gagasan perlu adanya Kementerian Desa. Jadi Kementerian Desa itu ada, itu idenya dari gagasan usulan Pak Prabowo lontaran dari Ketua Partai Gerindra, Pak Prabowo. Dan 2013 itu sebenarnya sudah ada perintah dari Pak Prabowo komitmen Gerindra untuk membangun desa. Jadi runtutannya sebenarnya kalau bicara desa sudah selesai lah Pak Prabowo. Dan pemilu Pilpres kali ini kalau kita lihat visi misi yang jelas jelas dan tegas membangun dari desa itu hanya ada di Pak Prabowo. Di yang lain nggak ada. Nah, itulah sebenarnya bagian yang kemudian kenapa kami memutuskan untuk kemudian mendukung Pak Prabowo dengan Mas Gibran untuk Pilpres kali ini. Nah, balik lagi kepada bagaimana tentang desa dan seterusnya.
Sebenarnya kalau kita bicara desa ini kan kita kembali ke semangat atau apa yang pernah disampaikan oleh salah satu proklamator kita. Bung Hatta dulu pernah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan terang benderang hanya karena satu obor di Jakarta. Betul. Tetapi Indonesia akan terang benderang ketika ada lilin-lilin di seluruh desa di Indonesia. Maka sebenarnya yang memahami tentang bagaimana membuat Indonesia ini gilang gemilang ini ya Pak Prabowo, karena bicara membangun dari desa. Nah, betul. Kemudian ketika tadi pertanyaan ide apa nih untuk kemudian Pak Prabowo ketika nanti insya Allah alhamdulillah menjadi presiden satu putaran. Kabul. Nah ini kalau kemudian teman-teman ini kan yang paling gampang yang sekarang ini sering didengar adalah makan gratis susu untuk anak-anak. Ya. Seakan-akan sederhana. Ya, itu sepertinya hal yang sederhana. Tapi bermakna, kan? Ini akan sangat luar biasa untuk desa. Kenapa? Seperti yang kemarin Pak Prabowo sampaikan, bicara tentang susu. Bicara tentang susu ini bukan kemudian kita bicara dengan susu instan. Iya. Bukan kental manis, tapi susu segar. Nah, susu segar ini Pak Prabowo sangat, menurut saya karena memang beliau sangat paham sekali, beliau mengatakan bahwa susu segar dari sapi itu posisi hari ini Indonesia itu hanya bisa memenuhi 15% dari kebutuhan susu. Kebutuhan susu nasional. Nah, kemudian yang terlontar kemarin adalah bagaimana ide Pak Prabowo untuk mengimpor sapi. Kembali lagi ini impor sapi bukan impor susu. Betul. Impor sapi bukan impor daging kan gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi sapi untuk memproduksi susu. Impor sapi untuk memproduksi susu. Dan setelah itu dibudidayakan menjadi mandiri. Dibudidayakan menjadi mandiri dan didistribusikan untuk anak-anak kita. Nah, sebenarnya ini yang menjadi menarik, Mas Guntur. Ini yang menjadi menarik adalah bagaimana menghidupkan entitas bisnis yang sekarang sudah ada. Kalau kita bicara berbasis desa. Berbasis desa. Kita ini punya badan usaha milik negara, namanya Berdikari. Itu konsen tentang peternakan. Nah, betul. Nah, kemudian karena dulu Berdikari didirikan untuk BUMN penyedia protein nasional. Artinya, jadi protein berbasis daging betul. Nah, artinya jadi peternakan yang besar ini. Peternakan yang besar ini bisa menjadi induk atau artinya menjadi tempat dari berhubungannya badan usaha milik desa negara dengan badan usaha milik desa. Wah, sangat menarik ini gagasannya ini. Desa ini punya duit, punya badan usaha milik desa. Ketika kemudian secara wilayah, oh ini ketinggiannya segini, oh ini suhunya segini, ini cocok untuk peternakan sapi, penggemukan. Oh ini cocok untuk pembiakan. Ini cocok untuk susu perah sapinya dan seterusnya. Ini kan sebenarnya tinggal bagaimana kolaborasi antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik desa dan badan usaha milik petani. Jadi BUMN ini bisa menjadi integrator, agregator, dan optaker. Dari badan usaha milik desa dan badan usaha milik petani. Ketika badan usaha berkolaborasi dan ini ketika bicara tentang tadi ketercukupan gizi. Ini kan bisa mulai dari susu dari sapi. Bisa juga ketersediaan telur nih. Kemudian ada pola untuk kandang komunal untuk petelur dan seterusnya. Jadi ini menurut saya apa yang dilontarkan oleh Pak Prabowo ini tinggal bagaimana yang memahami itu kemudian melakukan eksekusi dan kemudian dia bersih. Artinya bersih memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian ketika ada ruang itu kemudian ini ruang bisnis nih. Impor sapinya udah di markup, nanti distribusinya nggak jelas, penerimanya nggak jelas dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ini yang dibangun sebenarnya satu ekosistem. Betul. Ekosistem. Jadi pembagian susu ini bukan hanya bagi-bagi susu, tetapi bagaimana memproduksi susu secara mandiri di Indonesia. Dan di situ juga menciptakan penciptaan
lapangan usaha. Iya. Yang kemudian akan menyerap lapangan kerja. Iya, iya kan? dan Mas Guntur kan sebagai aktivis di HKTI. Iya, pertanian nelayan. Ya, pertanian nelayan. Ya. Iya. Ini kebetulan saya orang Jawa nih. Iya. Di Jawa itu kalau dalang itu menyampaikan suluk. Iya. Itu kan murah sandang, murah papan. Kan? Nah, ketika bicara murah sandang, murah papan, ya, kemudian satu kewan, rojo koyo, mulih kandangi diwi-diwi. Artinya bagaimana keamanannya luar biasa sehingga ibarat kata nggak usah dikasih label pun, ini hewan akan pulang sendiri ke kandangnya masing-masing. Dan yang paling penting, Mas, sebenarnya ketika bicara pertanian, maka leluhur kita sudah mengatakan, petani itu tidak akan kaya kalau dia tidak pelihara ternak. Iya, betul. Karena ternak itu disebutnya rojo koyo. Yang membuat kaya itu ya ternak. Nah, itu kalau bahasa modernnya integrated farming. Nah, itu. Jadi bagaimana ini kita harus pahami dan kemudian ya semoga Pak Prabowo setelah dilantik nanti ada waktu untuk kemudian masa transisi benar-benar mencari orang-orang yang paham untuk kemudian menerjemahkan kehendak dari sehingga implementasinya efektif ya. Betul sekali. Ini menarik. Jadi filosofi Jawa tadi juga saya kutip salah satu filosofi Jawa yang lain. Bagaimana kita makan apa yang kita tanam apa yang kita makan. Iya. Nah, ini filosofi yang luar biasa, di mana kita ini harus mandiri pangan terutama dan itu basisnya desa. Iya. Dan kita tidak perlu memakan hal-hal yang nggak bisa ditanam di kita. Iya. Ngapain kita impor? Sebenarnya banyak potensi di kita yang bisa kita optimalkan, gitu kan? Betul. Gitu. Dan desa ini ujung tombaknya ini. Dan desa dengan sekarang ini undang-undang desa. Ini kan sudah ada penguatan ya. Penguatan desa ini kan luar biasa menurut saya. Dan sekarang juga sudah ada pendamping yang diharapkan mampu untuk kemudian mendampingi pemberdayaan desa. Jadi ini menurut saya momentumnya nih secara runtut, saya yakin ini memang bagian dari rencana Tuhan untuk membuat Indonesia jadi lebih luar biasa. Pertama, Undang-Undang Desa lahir, saya adalah orang yang mengatakan badan usaha milik desa dalam undang-undang itu tidak jelas jenis kelaminnya. Ya kan? Karena apa? Karena badan usaha milik desa ini tidak ada nih dalam nomenklatur bisnis. Iya. Dia tidak diwajibkan dalam bentuk PT dan seterusnya. Betul. Nah, ketika pandemi kemudian ada Omnibus Law, disitulah kemudian lahir tentang penguatan badan usaha milik desa yang sekarang, Mas, kalau dulu zaman kita sekolah, kita kuliah, itu kan kita mengenal hanya badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, ya kan, kemudian koperasi. Kan gitu. Hari ini ada pengakuan badan usaha milik desa. Secara hukumnya badan usaha milik desa itu sudah selevel dengan koperasi. Dan itu punya puluhan ribu. Iya, dan ini yang kemudian ini mungkin salah satu masukan ke Pak Prabowo setelah nanti menjadi presiden dan menyiapkan masa transisi. Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM itu mestinya di dalamnya juga opsinya adalah Menteri Koperasi, Badan Usaha Milik Desa dan UMKM. Kalau toh tidak, maka Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Negara BUMN, ini mestinya berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Pemerintah. Karena ada milik negara di pusat, BUMD, ada milik daerah, provinsi, kabupaten, ada milik desa. Sehingga kemudian ada tanggung jawab untuk mengintegrasikan ini. Integrasikan tiga-tiganya. Iya, distribusi, jalur distribusi produk-produk BUMN. Oke, kalau kemudian sampai di level kabupaten, berarti harus kerjasama dengan badan usaha milik daerah. Tapi kalau kemudian produk-produk bersubsidi, yang paling pas menangani ya badan usaha milik desa, Mas. Betul. Sekarang nih. Karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Sekarang nih,
Mas Guntur jadi manajer badan usaha milik desa. Kemudian menangani distribusi gas yang kemudian itu gas bersubsidi. Kira-kira Mas Guntur berani nggak untuk kemudian memindahkan gas yang 3 kilo ke gas yang gede? Memegang distribusi pupuk, kira-kira berani nggak Mas Guntur untuk tidak mendistribusikan ke petani? Nggak mungkin berani, Mas. Musuhnya langsung sama petani, musuhnya langsung sama masyarakat. Langsung. Tapi kalau sekarang koperasi pupuk bersubsidi swasta, itu kan yang nangani swasta. Nah kalau swasta kan ngolek nih kebutuhan tanam, diminta, dia mengajukan, masuk ke sini, habis itu petaninya mau nebus, Anda kalau nggak bisa bayar, nggak bisa tebus, begitu nggak bisa bayar, nggak bisa tebus, dia bisa pindahkan ke tempat yang lain. Ini jadi integrasi. Ini menarik ini. Iya, badan usaha milik pemerintah itu harus jadi satu, Bos. Ini ide menarik, bagaimana distribusi sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di desa, itu langsung oleh badan usaha milik desa. Catatannya badan usaha milik desanya menguatkan kapasitasnya. Iya, dan itu bagian dari tugas Kementerian Desa. Mereka punya 35.000 pendamping desa. Betul. Kuatkan itu urusan bisnisnya badan usaha milik desa. Nah, ini luar biasa ini kan. Itu. Tapi sekarang berapa? Ini HKTI juga perlu ambil peran di situ. Selain saya Dewan Pakar di HKTI, saya juga Ketua Umum Intani. Nah Indo Koperasi Tani. Apalagi kalau bicara Intani. Dan kita punya koperasi produsen. Apalagi koperasi yang tadi Mas Guntur sampaikan. Ketika kemudian secara bisnisnya, secara keanggotaannya memang bagus dalam pengelolaan, kan ada lembaga pengelola dana bergulir. Betul. Yang kemudian kalau bicara permodalan LPDB, juga ada masalah dengan permodalan. Ada LPDB, koperasi melakukan pendampingan, teman-teman kemudian mengerjakan secara profesional. Yang penting agenda-agenda bisnis seperti itu jangan terinfiltrasi atau terganggu dengan agenda politik. Betul. Ini karena partai ini ya wis udah bikin koperasi abal-abal dapat bantuan. Ini kan cerita perjalanan lama yang harus dihapus gitu loh. Eranya udah lewat, itu harus segera dihapus itu kan. Iya, dan hari ini kan? Dengan era digital seperti ini, orang bisa memantau. Contoh Mas, tadi kayak sapi tadi. Kita sudah bicara tentang bagaimana satu jaringan internet yang luar biasa. Ini kan kandang-kandang yang kemudian mereka beternak untuk susu. Ini kan tinggal dipasang CCTV selesai. Ada CCTV, ada IoT. Ya IoT, RFID juga bisa semua. Kemudian IoT bisa mendeteksi bahwa ini makanan habis, langsung ngasih sinyal. Tukang yang ngangkut makan ke situ dan seterusnya. Artinya jadi bisa pendekatan loncatan dengan teknologi itu menjadi sangat luar biasa. Ya, ini sangat menarik karena memang Indonesia ini adalah negara yang tersebar dengan banyak desa dan masyarakatnya mayoritas di pedesaan. Sehingga desa-desa inilah yang sebenarnya akan menjadi potensi untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Masalah-masalah pengangguran, masalah stunting, masalah kemiskinan gitu kan, masalah usaha-usaha mikro yang sebagian besar ada di desa bisa teratasi kalau desa dioptimalkan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Betul. Itu kan, dari berbagai sektor. Apalagi dengan salah satu cita-citanya Pak Prabowo kan ketahanan pangan. Pangan dalam arti luas termasuk sumber daya laut dan juga peternakan. Ini akan menjadikan desa menjadi desa yang unggul ketika mereka bisa mengembangkan sektor-sektor itu. Dan instrumen usahanya sudah ada. Ada koperasi, ada juga BUMDes. Ada Badan Usaha Milik Petani. Ada Badan Usaha Milik Petani. Jadi ini sangat-sangat luar biasa. Dan ini hasil undang-undang semua loh, Mas. Betul. Undang-undang Perlindungan Pemberdayaan Petani. BUMP juga undang-undang kan? Iya, BUMP undang-undang, BUMDes undang-undang. Nah, ini kalau ini dikolaborasikan semua, ini akan menjadi kekuatan. Dan BUMN menjadi agregator, integrator. Dan juga bisa jadi off-taker. Betul. Ini sangat luar biasa. Sehingga masing-masing desa
akan mengembangkan potensi sesuai potensi masing-masing. Iya. Kemudian desa lainnya menyiapkan satu potensi yang berbeda sesuai potensinya. Iya. Sehingga ini bisa silang ya, saling menguatkan, dan Indonesia tidak perlu lagi mengimpor komoditas-komoditas yang penting sebenarnya. Iya. Gitu kan, kalau seandainya kita bisa membangun mandiri. Itu. Kalaupun tadi ada gagasan Pak Prabowo bagaimana mendatangkan sapi dari luar, itu konteksnya adalah sapi sebagai barang modal. Crash program. Iya, crash program. Kalau nggak ada sapinya untuk produksi susu, iya kan? Nah berarti kita mesti impor susu kan? Nah, gitu. Seiring dengan itu dikembangbiakan, sehingga betul. sapinya pun bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Jadi ini jangan salah, ini bukan mengimpor sapi untuk dikonsumsi, tetapi untuk berproduksi, baik itu budidaya maupun untuk susu tadi. Ini sangat luar biasa. Satu lagi, ini Mas Koco ini malang melintang sekali di desa, ini kan, itu kan. Sekarang kalau kita bicara ekonomi, bicara infrastruktur sudah sangat banyak di desa. Sekarang aspek sosial sumber daya manusia, bagaimana desa ini, potensi-potensi dan kekuatan sumber daya manusia di desa? Saya itu selalu ingat dulu salah satu yang sempat saya baca. Sebenarnya kan nggak ada orang yang bodoh, Mas. Ya. Yang ada adalah orang yang terlambat tahu. Terlambat tahu. Atau tidak punya kesempatan. Iya, artinya terlambat tahu itu karena nggak punya kesempatan, dia nggak ada akses dan seterusnya. Betul. Nah sekarang dunia digital hari ini mudah diakses. Itu kan akan menjadi mudah untuk orang jadi tahu. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita memberikan literasi. Nah, oh kamu mesti. Ini perlu diketahui nih, Mas Koco ini pimpinannya TV Desa. Jadi fungsinya memberikan literasi dan edukasi ini. Ya, lanjut. Nah, ketika ada seperti ini, maka menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sekali lagi bicara undang-undang desa, bicara desa ini, saya melihat di kubunya Pak Prabowo ini kan lengkap orang-orang yang paham. Kenapa? Karena ada Partai Demokrat yang Pak SBY adalah presiden yang menandatangani undang-undang desa. Ini undang-undang desa itu yang tanda tangan Pak SBY, Pak. Dan sekarang ada ikut memperkuat kemenangan Prabowo. Iya, kemudian yang melaksanakan itu Pak Jokowi, yang kebetulan bapaknya Mas Gibran kan gitu. Artinya ini sudah berjalan selama 10 tahun, ini diimplementasikan. Bahkan adanya undang-undang desa ini usulannya, pemikirannya Pak Prabowo diimplementasikan di 2014 oleh Pak Jokowi. Artinya bicara tentang desa sebenarnya ini sudah selesai, sudah final. Orang-orang yang paham itu sudah ngumpul nih. Di 02 kan gitu. Jadi makin yakin ya Indonesia bisa gemilang nih dengan bangun desa ini. Iya, Indonesia akan gemilang dengan menang satu putaran. Satu putaran nih kita. Nah, ini kan yang menjadi menarik adalah tadi pertanyaannya tentang bagaimana kesiapan masyarakat. Kesiapan masyarakat itu tergantung dari goodwill. Kemauan pemerintah kayak apa. Mas, saya kemarin habis ketemu dengan teman yang paham IT. Mungkin kalau kemudian orang framingnya adalah semua harus internet. Itu kan akan kebayang orang kampung nggak paham, pakai data mahal dan seterusnya. Ternyata ada satu solusi yang sangat luar biasa, mengkombinasikan antara internet dengan intranet. Betul. Jadi satu desa cukup dengan satu lokal server, semua materi edukasi ada di lokal server itu ditaruh di kantor desa umpamanya, kemudian di seluruh desa itu dipasang repeater wifi, sehingga orang pakai handphone cukup mengakses wifi, dia nggak bayar akses internet, karena yang dia akses adalah lokal server, intranet. Nah kalau kemudian kesadaran ini timbul, satu kabupaten nih, satu wifi, atau satu desa satu wifi, yang materi apa saja tinggal dimasukkan di situ, orang-orang kampung sambil rebahan nonton video, yang ditonton bukan video lewat YouTube yang harus bayar paket data, tapi dia nonton yang ada di kantor desa itu servernya. Jutaan video edukasi ada di situ, bisa diakses. Nah ini sebenarnya itu akselerasi untuk literasi. Ya,
Dan sekarang ini kan banyak elit atau pejabat-pejabat yang bicara digitalisasi, tapi dalam prakteknya mereka masih merasa bangga kalau ada yang datang kemudian dia harus tanda tangan, ya kan gitu. Artinya tapi masih manual ya. Digital tapi masih gitu. Ketika kemudian oke Pak, kita online meeting aja, udahlah datang ke kantor. Begitu datang ke kantor kita harus nongkrong, nunggu 1 jam untuk jadwal dan seterusnya. Jadi sebenarnya bagaimana menyiapkan masyarakat? Bagaimana itu jawabannya adalah bagaimana kita memahami untuk peningkatan edukasi, literasi tentang pertanian, literasi tentang pedesaan dan seterusnya, dan kemudian bagaimana kita benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh Mas Gibran tentang hilirisasi digital. Nah, orang kan mikirnya nggak ada istilah. Salah satu hilirisasi digital. Iya, hilirisasi ini kan pemahamannya adalah efisiensi, Mas. Iya. Nah, kalau kemudian untuk berakses tidak harus dengan menggunakan internet dan tidak berbayar, ini kan berarti efisiensi. Betul. Nah, digitalisasi ini ya dihilirisasinya dengan cara seperti itu. Tidak kemudian kita harus pakai aplikasi orang asing. Mau nonton film kita mesti langganan Netflix, kita harus mesti langganan YouTube dan seterusnya. Jadi nanti ada Desaflix isinya film-film desa. Film-film edukasi. Karya anak-anak desa itu yang namanya ekonomi kreatif. Jadi kalau tadi bicara hilirisasi digital sebenarnya adalah optimalisasi produk nilai tambah dari potensi digital itu sendiri. Betul. Jadi kalau ada produk digital turunannya seperti tadi, misalnya desa warganya nggak usah berlangganan internet, tetapi dibuat satu ekosistem berbasis intranet gitu kan, dan itu justru menjadikan nilai tambah dan desanya dilatih untuk ekonomi kreatif sehingga bisa memproduksi apa yang bisa dia produksi menghasilkan uang dan bisa menimba ilmu dari konten-konten yang di-deliver di jaringan intranet tadi. Itu sangat-sangat menarik ini kan. Itu. Nah, ini hilirisasi digital ini. Jadi pemahaman hilirisasi digital itu kan kemarin kan banyak, saya sempat diskusi kecil dengan teman. Ini pakar dari Singapura, ini pasar dari luar negeri, nggak ada hilirisasi, adanya digitalisasi. Saya cuma bilang bahwa mereka kalau kemudian kita melakukan yang seperti tadi itu, maka mereka akan kehilangan ruang bisnisnya. Bukan berarti kita pengen mematikan ruang bisnis mereka, enggak. Tapi efisiensi dengan digital itu menjadi sangat penting. Dan dengan begitu juga informasi yang ada di desa dikonsumsi orang desa itu sendiri. Tidak lagi kita terpengaruh oleh budaya-budaya luar ya. Sekarang konten-konten luar sudah masuk ke desa. Gitu kan. Nah, ini juga bagian dari ketahanan ya, ketahanan berbasis desa, dan juga kita bisa melahirkan para kreator konten ya, konten kreator di desa-desa untuk memproduksi konten-konten lokal. Apalagi sekarang sudah berkembang tadi BUMDes, ada desa wisata, ada juga aktivitas desa lainnya yang sebenarnya itu bisa mengembangkan untuk masyarakat, termasuk juga digitalisasi desa kan. Gitu kan. Ada forum informasi masyarakat, ada macam-macam sekarang yang bisa dikembangkan. Nah, Mas Koco ini memang concern terhadap desa sejak sekian tahun lalu. Bahkan bukan hanya itu, sekarang dengan mengembangkan TV Desa, beliau melakukan penetrasi masyarakat desa yang sebelumnya tidak terakses terhadap informasi, sekarang bisa mendapatkan informasi utuh dengan desa. Tidak hanya itu, informasi di desa pun ditarik ke pusat, ditarik ke kota, sehingga orang-orang kota juga tahu bahwa oh di sini ada potensi ekonomi, di sini ada produk yang bisa mereka beli dan konsumsi, di sana ada objek wisata yang bisa dikunjungi, dan banyak hal, sehingga pergerakan ekonomi itu akan tumbuh. Ini diskusi yang luar biasa ini. Itu Mas Koco. Jadi Arbitalk hari ini sangat menarik dengan kehadiran Mas Koco, dan ini akan menjadi concern kita bagaimana kita mendukung Prabowo Gibran dan bagaimana kita bersama-sama untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Salam Indonesia Maju. Terima kasih.